Nah, Bu Eki, tadi kan kita udah bicara tentang rekrutmen, tentang pengembangan, evaluasi, ada administrasi juga, dan salah satu tugas HRD di sebuah perusahaan itu untuk mengurus PHK karyawan nih. Nah, ini Bu Eki ya. Nah, saya cuman pengen tanya aja di tengah pandemi ini, Bu ya. Karena kan kita masih di suasana pandemi, udah bulan April, Mei, Juni, udah bulan keempat. Bulan keempat. Kalau Ya. saya lihat di media, di berita itu banyak yang apa sebutannya, perusahaan yang Apa ya? merumahkan Ya, merumahkan efisiensi. karyawan-karyawannya untuk efisiensi Ya. gitu ya. Untuk menyeimbangkan tentunya dengan keuangan perusahaannya. Nah, Ya. untuk Komida nih Bu, selama pandemi ini udah 4 bulan dari 4.415 sampai dengan Juli, ada nggak yang di PHK murni akibat dari pandemi atau pengurangan karyawan? Oh ya, alhamdulillah sekali Mas Ehan. Jadi Komida, kalau kalau posisi saya sebagai karyawan ya, Komida sudah sangat luar biasa karena tidak melakukan PHK karena tadi alasan efisiensi atau perusahaan merugi gitu. Karena kalau PHK atau dirumahkan tadi itu sebagai anggap aja solusi terakhir perusahaan gitu ya. Nah, jadi solusi yang dilakukan Komida bukan PHK atau merumahkan karyawan gitu ya. Jadi efisiensi di bagian yang lain, yang lain gitu. Tapi yang penting karyawannya tetap safe, tetap bisa bekerja gitu. Di Komida. Ya, salah satu efisiensi yang dilakukan Komida itu sudah 3 bulan terakhir kami tidak melakukan perekrutan. Jadi stop dulu, tidak ada karyawan masuk, tapi mempertahankan karyawan yang ada, ya, gitu. Memaksimalkan yang ada. Gitu. Jadi untuk mempertahankan karyawan yang ada juga gitu Bu ya. Ya. Nah, alhamdulillah berarti tidak ada yang di PHK atau dirumahkan karena efisiensi pandemi corona ini gitu Bu ya. Ya. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang karyawan nih Bu ya, karena HRD tidak lepas dari tentang kekaryawanan gitu. Ya. Sebagai tim HRD kantor pusat, udah lama Bu ya di sini berarti ya, di kantor pusat ya. Nanti kita untuk keseluruhan kita tanya di akhir, tapi untuk di Jakarta di kantor pusat Komida udah berapa lama? Kalau di tim HRD-nya? Tim HRD dari tahun 2012 kalau tidak salah. Berarti udah mau 8 tahun ya? Udah 8 tahun di Jakarta gitu ya Bu ya. Nah, kan udah ketemu macam-macam, sering ke lapang juga dong Bu, ke cabang bertemu silaturahmi sama karyawan-karyawan. Ya, sering Mas. Sering. Nah, ada nggak sih Bu tips untuk menjadi karyawan yang baik atau yang berkualitas dan lain-lain Bu? Oke, ini berarti saya membagikan tips ya. Oke, untuk menjadi karyawan berkualitas, pertama berkualitas dalam bekerja ya. Berarti pertama karyawan harus tepat waktu masuk kerjanya, gitu. Minimal tepat waktu atau lebih awal, gitu. Kalau sudah sering telat, ya berarti bukan salah satu indikator untuk menjadi karyawan berkualitas ya. Itu pertama. Yang kedua, menerima kritikan. Jadi jangan jadikan kritikan itu hal yang memalukan, tapi jadikan kritikan itu untuk merubah diri lebih baik. Oh, ini saya kurangnya di mana ya gitu. Jadi jangan menyikapi kritikan itu dengan emosi, merasa tidak terima gitu ya. Gitu. Jadi terimalah kritikan dengan lapang dada gitu. Yang ketiga yang gini, harus baik dengan rekan kerja. Kalau di cabang ya dengan staf lapang, dengan admin baik, atau dengan atasan juga baik, menjalin hubungan kerja yang baik gitu. Apalagi Mas Ehan ya untuk menjadi staf berkualitas? Tadi disiplin tuh kayak tepat waktu. Ya. Oh, manfaatkan waktu sebaik mungkin buat kerja. Gitu. Jadi walaupun pegang HP seperlunya. Jadi jangan gunakan HP buat main, buat apa. Jam kerja manfaatkan waktu, maksimalkan waktu buat kerja. Gitu. Jadi poinnya tadi disiplin ya. Termasuk yang terakhir sama yang pertama itu mungkin bisa masuk ke disiplin kali Bu ya.
datang tepat waktu, Ya, kedisiplinan. terus memanfaatkan waktu kerja dengan baik, gitu ya. Terus tadi ada apa lagi? Menjalin komunikasi atau kerjasama yang baik dengan sesama karyawan dalam satu kantor ataupun dengan kantor yang cabang atau yang lain. Itu beberapa tips yang Bu Eki sampaikan bisa menjadi referensi kita bagaimana langkah untuk menjadi karyawan yang baik dan berkompeten. Nah, Bu Eki, di momen bincang-bincang kita kali ini barangkali ada yang mau disampaikan dari tim HRD untuk para kesatria Komida yang ada di seluruh Indonesia, Bu? Oke. Selain yang kita bahas tadi. Oh iya, tapi tadi berhubungan dengan yang berkualitas, Mas Ehan. Dari cara berpakaian. Gitu. Jadi sebisa mungkin cara berpakaian mengikuti kode etik. Jadi yang sopan di jam kerja ataupun di luar jam kerja. Gitu. Karena di luar jam kerja kebanyakan itu kan juga tinggal di mes gitu ya. Jadi benar-benar jaga penampilan. Di jam kerja berarti penampilan yang baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, salah satunya ya berarti kalau kerja menggunakan nemtek sesuai apa yang disyaratkan. Pakaian juga menggunakan seragam. Kalau hari Senin ketentuannya seragam hijau. Jadi sesuai ketentuan yang disyaratkan gitu. Selain itu ada lagi? Untuk teman-teman tetap semangat di masa pandemi ini, kita harus lebih bekerja keras ya. Lebih semangat untuk mengembalikan Komida atau membuat Komida yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Jadi dua pesan dari Bu Eki kalau saya garis besarin. Yang pertama itu branding ya. Nah, jadi di masyarakat sana, di luar sana itu pencitraan tuh dianggap buruk, padahal saya pernah ikut training nih. Pembicaranya bilang sama kita bahwa pencitraan itu bukan hal yang buruk, apalagi dalam dunia bisnis gitu kan. Ya, contoh kecil dari penampilan, itu kan branding kita juga nih. Kita kan dilihat sama masyarakat nih, ya kan Bu? Ya. Jadi kalau kita dari jauh aja, dari kesan pertama ketemu aja kitanya kurang rapi atau kurang menjual, ya masyarakat juga mungkin yang belum tahu tentang kita nggak tertarik sama kita gitu kan Ibu ya? Ya. Termasuk di luar jam kerja karena kita kebanyakan tinggal di mes yang kita sediain untuk keseharian, berpenampilan, tata krama dengan sesama warga sekitar juga harus dijaga gitu ya Bu ya? Ya. Terus yang kedua itu tadi tetap menjaga dan membantu berjuang untuk Komida agar Komidanya menjadi lebih baik lagi. Oke. Ada lagi Bu Eki? Ya, itu aja Mas Ehan. Ya, oke. Apa yang membuat Ibu bertahan bekerja di Komida? Bertahan. Sebenarnya saya sih dari restu orang tua Mas Ehan.